Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok magang MBKM yang melakukan magang di Kebun Raya Bogor atau Mitra Natura Raya. Perkenalkan, nama saya Farhan Yasar. Perkenalkan, nama saya Renaldiansyah. Perkenalkan, nama saya Kalisa Nawarahadatu Aisy. Perkenalkan, nama aku Sania Hairani. Perkenalkan, nama saya Chania Nur Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma Sunario. Natura Raya sendiri atau yang dapat disingkat MNR merupakan anak perusahaan dari Kompas dan Diandra Group, di mana memanage kebun raya dari 3 sisi kebun raya, yaitu CSR, edukasi, dan pariwisata sejak tahun 2020. Namun untuk 2 fungsi lainnya tetap dipegang oleh BRIN, yaitu fungsi konservasi dan penelitian. Untuk pembimbing lapang di Kebun Raya Bogor sendiri, yaitu Ibu Sani yang telah membimbing kami dengan cukup baik selama melakukan kegiatan magang di Kebun Raya Bogor. Telah dilangsungkan sejak 5 Februari 2024 hingga 14 Juni 2024. Manfaat yang diterima yaitu menambah pengetahuan dan memperoleh beberapa keterampilan ilmu, baik soft skill maupun hard skill, mendapatkan relasi baru, serta pengalaman baru yang belum didapatkan selama kegiatan perkuliahan. Adapun hambatan ataupun kendala yang didapati selama program MBKM berlangsung, yakni adanya kebentrokan waktu antara supervisor dengan mahasiswa, di mana supervisor ini memiliki beberapa jadwal tugas yang padat sehingga sulit untuk berkomunikasi dengan mahasiswa. Sedangkan untuk panitia MBKM sendiri, yakni kurang adanya jadwal pasti mengenai pengumpulan pelaporan. Terdapat beberapa saran untuk magang kerja di Kebun Raya Bogor. Yang pertama mungkin dari kami mahasiswa menyarankan untuk kami sendiri, yaitu kedepannya sebelum kita magang minimal kita mengetahui terlebih dahulu tentang konsep magang itu sendiri, seperti bagaimana budaya kerjanya dan bagaimana teknis kalau misalkan kita ingin magang. Dan yang kedua mungkin ini saran untuk perusahaan, yang pertama yaitu fleksibilitas waktu yang ada di Kebun Raya Bogor atau manajemen waktu yang ada di Kebun Raya Bogor, yang mana terdapat beberapa divisi yang memang kita tidak begitu maksimal, dan kemudian juga peningkatan pembimbingan dan pengawasan dari entah itu SPV atau penanggung jawab kami di tempat divisi tertentu. Kemudian juga yang terakhir yaitu adanya evaluasi ataupun briefing sebelum dan setelah kegiatan di hari itu, atau sebelum kita masuk ke divisi tersebut dan setelah kita beres dari divisi tersebut, sehingga kami memahami apa aja yang kurang di hari itu, apa saja yang perlu dikembangkan di hari itu, dan apa saja yang akan dilakukan di hari berikutnya. Untuk kegiatan yang paling kami sukai, kami rasa itu adalah kegiatan pada saat mendatangi buat kebun raya pada event DXI, di mana itu merupakan experience baru bagi kami dalam menjaga booth brand besar, yaitu kebun raya pada event besar, yaitu Deep and Extreme yang diselenggarakan di Jakarta, di mana kita banyak membantu kebun raya dalam melakukan promosi, baik pembuatan konten, melakukan pembicaraan dengan pengunjung yang ada, dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu pada mata kuliah pengembangan komunikasi yang kami rasakan, perubahan kognisi yang terdapat, di mana kita lebih mengetahui cara melakukan komunikasi yang baik kepada klien, baik itu klien dari perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan CSR, klien yang datang ke Kebun Raya Bogor ataupun Cibodas, atau calon-calon klien yang kita jumpai pada saat berjaga pada booth Kebun Raya di event DXI. Untuk perubahan efeksi yang terjadi adalah kita memiliki keberanian yang lebih saat melakukan komunikasi, terutama melakukan komunikasi di depan umum atau dengan orang-orang baru. Untuk perubahan psikomotorik yang kami rasakan adalah kami lebih berani untuk berbicara di depan umum. Terutama kita telah melakukan berbagai macam pelatihan yang mendapat melatih mental kita dalam melakukan komunikasi yang lebih baik lagi, seperti membantu kelas edukasi yang paling utama. Implementasi manajemen usaha tani, di mana ada 3 capaian perubahan. Yang pertama ada perubahan afeksi, di mana mahasiswa mampu mengembangkan rasa kagum yang mendalam terhadap keanekaragaman hayati. Lalu mahasiswa mampu memperkuat perasaan ingin berkontribusi terhadap pelestarian alam melalui pertanian berkelanjutan. Lalu yang kedua ada perubahan kognisi, di mana mahasiswa mampu memahami secara mendalam tentang teknik pemeliharaan tanaman seperti penanaman, pembibitan, dan pemangkasan. Lalu mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman.
termasuk karakteristik tanaman dan kebutuhan masing-masing tanaman. Lalu yang ketiga ada perubahan psikomotorik di mana mahasiswa mampu mengasah keterampilan praktis dalam merawat tanaman seperti penyiraman yang tepat, penyiangan, dan pemindahan tanaman. Lalu mahasiswa mampu meningkatkan keahlian dalam identifikasi hama dan penyakit serta pengendaliannya secara alami. Mata kuliah analisis manajemen pemasaran, di mana ada 3 aspek penting perubahan. Yang pertama, kognisi. Di kognisi ini, kegiatan yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan kampanye pemasaran untuk mempromosikan kegiatan dan layanan di Kebun Raya Bogor. Proses ini melibatkan pemikiran yang kritis dan strategis yang merupakan inti dari aspek kognisi dalam manajemen pemasaran. Yang kedua ada afektif, di mana mengembangkan kemampuan dalam membangun dan menjaga hubungan baik dalam mitra bisnis serta meningkatkan empati dan kemampuan interpersonal dengan kegiatan yaitu berkomunikasi dan bekerja sama dengan mitra kafe untuk penjualan tiket konser. Yang terakhir, perubahan psikomotorik dengan mengembangkan keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak, desain grafis, dan video editing, serta meningkatkan ketepatan dan kreativitas dalam menghasilkan konten visual yang menarik, dengan kegiatan membuat konten untuk media sosial dan materi promosi. Keterampilan dalam pelaporan, di mana ada 3 aspek penting perubahan. Yang pertama ada kognitif, di mana mahasiswa mampu menganalisis data dan informasi untuk merumuskan laporan yang informatif dan relevan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada afeksi, di mana mahasiswa mampu bekerja secara efektif dalam tim untuk menghasilkan laporan bersama. Dan yang terakhir ada psikomotorik, di mana mahasiswa mengembangkan keterampilan dalam membuat laporan seperti pemilihan kata dan penataan paragraf. Pengembangan kerjasama tim pada mata kuliah tersebut ada pun 3 aspek penting yang didapatkan selama program MBKM berlangsung, yaitu yang pertama aspek kognisi, di mana mahasiswa mendapatkan pengetahuan lebih mengenai pengoperasian standar kerjasama tim dan melaksanakan tujuan serta rencana kerjasama tim sesuai prosedur. Misalnya mengetahui peran serta tanggung jawab dari masing-masing tim anggota. Yang kedua, aspek afeksi, di mana dalam hal ini adanya keterlibatan emosional serta komitmen melalui adanya interaksi dengan rekan kerja dan supervisor, di mana mahasiswa berkolaborasi untuk membangun lingkungan kerja yang nyaman melalui adanya kegiatan diskusi maupun evaluasi untuk meminimalisir konflik yang ada ataupun miskomunikasi sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ketiga, aspek psikomotorik, di mana mahasiswa terlibat dalam kegiatan praktis pada setiap divisinya seperti pengolahan tanaman, kemudian mendata tanaman, kemudian pengolahan pemasaran, membuat konten, berkontribusi dalam membuat acara, yang dimana pekerjaan tersebut tentunya terlibat dalam kerjasama tim. Mahasiswa telah mempelajari 3 aspek pencapaian yang penting, khususnya pada analisis manajemen sumber daya manusia di Kebun Raya Bogor. Yang pertama itu ada aspek kognitif, kedua itu ada aspek afeksi, dan yang terakhir itu ada aspek psikomotorik. Yang pertama yaitu aspek kognitif, yaitu kami mempelajari bagaimana jabatan dan posisi yang berada di Kebun Raya Bogor berdasarkan tugasnya masing-masing. Seperti yaitu ada GM, General Manager, kemudian ada Manager, SPV, dan karyawan. Kemudian yang kedua itu ada aspek afeksi. Di aspek afeksi kami mempelajari bagaimana budaya kerja yang ada di Kebun Raya, baik itu di lapangan maupun di kantor. Seperti halnya pada di lapangan kami mempelajari bagaimana teknik pengolahan tanaman, sedangkan di kantor kami mempelajari bagaimana kita berkomunikasi, beradaptasi, dan bernegosiasi dengan klien atau kolaborator. Kemudian yang terakhir itu ada aspek psikomotorik. Pada aspek psikomotorik, kami mempelajari bagaimana Kebun Raya Bogor itu merawat tanaman, khususnya tanaman koleksi yang cukup terampil dari beberapa karyawannya, sehingga kami mempelajari, menyerap, dan mengimplementasikan apa saja teori yang kami pahami, kemudian diimplementasikan beserta pendampingan di lapangan tersebut. Kemudian juga kami mempelajari tentang teknologi-teknologi apa saja yang ada di Kebun Raya Bogor, khususnya pada pertanian tersebut. Mungkin cukup sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.